Berbicara perihal Korea Utara, hal yang terlintas sejenak di pikiran kita mungkin ialah perihal sebuah negara yang tertutup dan paling dibenci di dunia. Hampir semua pemberitaan perihal Korea Utara memang tidak ada yang baiknya. Semua yang dilakukan Korea Utara kerap kali menjadi salah satu bahaya bagi dunia. Salah satu yang mengerikan di Korea Utara ialah adanya pasukan khusus yang dibentuk untuk melayani sebuah kebutuhan birahi sang penguasa. Pasukan tersebut mereka sebut dengan julukan Gippeumjo atau pasukan kenikmatan. Pasukan kenikmatan ini berisikan para wanita cantik, muda, dan virgin yang dikumpulkan dari seluruh negeri dan kemudian dilatih untuk dijadikan alat pemuas kebutuhan sang presiden. Dari catatan sejarahnya, Gippeumjo di Korea Utara pertama kali dibentuk oleh mendiang Kim Il-sung yang merupakan kakek kandung dari Kim Jong-un, presiden Korea Utara sekarang. Pada masa kekuasaannya yakni di tahun 70-an, setiap tahunnya petugas negara melaksanakan perekrutan besar-besaran perempuan rupawan yang masih berusia muda dari aneka macam kawasan di Korea Utara untuk dijadikan pembantu, penyanyi, dan penari untuk menghibur sang diktator. Namun yang mengerikan dari pasukan ini adalah proses perekrutannya. Proses ini dilakukan secara paksa karena kekuasaan sang pemimpin yang mutlak dan juga bahaya militer yang tak segan-segan, para orang tua gadis pun tak mampu untuk menolaknya. Para gadis yang sudah direkrut ini selanjutnya akan menjalani pelatihan yang sesuai dengan tugasnya nanti. Banyaknya gadis-gadis muda yang direkrut paksa oleh pasukan militer, selanjutnya mereka akan dibagi dalam 3 kelompok besar yang siap melayani sang presiden. Mulai dari kelompok Manjokjo yang siap melayani hasrat seksual presiden. Kelompok kedua yang disebut dengan Hambokjo yang bertugas memijat presiden, dan kelompok ketiga yaitu Gamujo yang bertugas sebagai penari dan penyanyi. Namun sebelum resmi diangkat menjadi pasukan Gippeumjo, para gadis muda ini akan terlebih dahulu diasuh secara intensif oleh Departemen Khusus. Dalam aturannya, para pasukan kepunyaan Kim Jong-un ini biasanya akan diberhentikan dengan resmi di usia 22 hingga 25 tahun dan akan digantikan dengan kelompok Gippeumjo yang baru. Fakta Gippeumjo selanjutnya yang ada di Korea Utara ialah di mana pasukan ini pernah dibubarkan pada masa awal pemerintahan Presiden Kim Jong-un. Dari kabar yang beredar, pembubaran ini tak lepas dari kekhawatiran sang presiden terhadap kepercayaan yang ia rasakan dari semua pihak. Tak hanya pembubaran Gippeumjo yang dilakukan, namun di awal masa kepemimpinan Kim Jong-un juga banyak pejabat yang dipecat. Mereka juga disumpah untuk tidak menceritakan apapun perihal peran mereka selama melayani ayahnya, dan juga diwajibkan menandatangani perjanjian khusus yang melarang mereka untuk menceritakan rahasia-rahasia negara yang tidak sengaja mereka dengar ketika mereka sedang bertugas. Kabar dari pembubaran Gippeumjo Korea Utara sejatinya menjadi berkah bagi semua penduduk Korea Utara. Alasannya ialah mereka tidak perlu takut lagi kehilangan anak mereka. Namun dongeng pahit terulang kembali. Dikala sang penguasa terkena asam urat, ada yang mengusulkan kalau pasukan Gippeumjo harus dibentuk kembali. Adapun respon sang presiden ini sangat mengejutkan. Tampaknya sang presiden memang butuh pelayan yang mampu melayani semua kebutuhan raga dan batinnya. Karena itulah Kim Jong-un melaksanakan pembentukan kembali pasukan Gippeumjo di kala kepemimpinannya. Dan proses perekrutannya kembali sama seperti sebelumnya.